Kali ini tentang geodesi geometrik, proyeksi peta pada geodesi geometrik. Ya, dilihat di sini ada curve Earth menjadi flat map ya. Curve Earth itu posisinya dalam lintang bujur latitude longitude, dan flat map dalam istiqlal northing yaitu XY. Nah, bentuk curve ini lengkungan menjadi datar. Ini adalah bidang penyajian dari atau curve Earth ini disajikan dalam bentuk datar ya, dua dimensi, dan yang ini adalah contoh dari didekati yang curve dari beberapa bidang datar ya, tetapi ini menjadi satu bidang datar. Nah, pada dasarnya proyeksi peta itu adalah model matematik untuk konversi dari permukaan bumi yang 3 dimensi ini menjadi bidang peta 2 dimensi XY. Nah, tentunya ketika dikonversikan dari 3D ke 2D terjadi distorsi pada luasan, pada bentuk, pada jarak dan arah dari di permukaan bumi menjadi peta itu mengalami distorsi ya. Kemudian yang penting adalah tidak ada model proyeksi peta yang terbaik, karena bagaimanapun distorsi selalu ada, tapi akan meminimalkan distorsi fitur-fitur penting ya. Ya, ini sebelumnya tentang distorsi, sekarang tentang jarak ya. Perbedaan jarak di curve Earth, kemudian di bola, dan di bidang datar ya, bidang proyeksi. Nah, tentunya sistem koordinat dari V lambda menjadi XY ya, ini perhatikan jadi lurus ya, bidang datar 2 dimensi. Ini masih 3 dimensi. Nah, perhatikan di sini skala fraksi dari bentuk bumi ke bidang perantara atau kepada bidang bola, ini perantara ini adalah jarak ya atau globe disebutnya di sini. Jarak di globe dibagi jarak di permukaan bumi, menjadikan map scale ya, atau representative fraction. Nah, tapi kemudian di sini adalah jarak di peta dibagi atau dibandingkan dengan jarak di globe adalah memerlukan faktor skala. Contohnya kalau yang seperti ini 1:25.000 adalah jarak di globe adalah 1 dibanding jarak di bumi 25.000. Jadi 1 mili berbanding dengan 25.000 mili atau 25 meter. Nah, kalau yang di sini adalah scale factor. Scale factor ini adalah dari bola ke atau bidang perantara globe tadi ke bidang proyeksi atau bidang 2 dimensi proyeksi. Perhatikan skalanya, faktor skalanya seperti ini ya. Nah, untuk proyeksi peta sendiri, bidang proyeksi orientasinya ya, bidangnya sendiri ada yang planar, contohnya ada kerucut, ada silinder ya, ini kerucut dan silinder. Ada yang planar ya, datar ya, kemudian ada yang ini planar ya, kerucut planar seperti ini, silinder plan yang normal adalah ini ya, normal ya. Kemudian yang miring adalah ini untuk planar, ini untuk kerucut, ini untuk silinder. Contoh visualnya transversal tegak lurus agak 90 derajat dari normal ya, 90 derajat dari normal, ini silindernya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa contoh bidang dari silinder, ini bidang planar, bidang kerucut. Kalau sudah diproyeksikan, maka kerucut ini dibuka menjadi ini ya. Ya, kalau kita potong atau kita iris di sini, kita iris di sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, maka dibuka lalu menjadi ini. Nah, ini yang menyentuh pada bidang planar adalah seperti ini ya. Kemudian pada silinder ini bersinggungan pada yang garis tengahnya ya, bidang paralel tengah ya, sehingga kalau kita potong menjadi ini ya. Nah, kedudukan
bidang proyeksi sendiri yang seperti contoh sebelumnya juga itu banyak ini menyinggung ya, disinggungkan gitu antara bola dengan kerucut, di sini bola dengan silinder, bola dengan bidang planar. Tapi ada yang memotong, dipotong ya dalam bentuk sekan, artinya istilahnya sekan, bahwa seperti ini silindernya tidak menyinggung di permukaan tetapi ditembuskan seperti ini. Kerucut juga demikian. Ya. Nah, sifat dari ini fisik tadi ya, menyinggung dan memotong, sedangkan sifat distorsi konform sudut dan bentuk tetap. Kalau distorsinya ekivalen berarti luasnya yang tetap, ekidistan adalah jaraknya tetap, azimutal arahnya tetap. Artinya apa? Tidak tetap itu tidak mengalami distorsi ya, yaitu pemodelan dengan dengan syarat-syarat seperti itu. Ini contohnya proyeksi peta ya, pertamanya adalah pada bidang curve ya, atau pada globe, kemudian didekati dengan sebuah bidang kerucut ya, kemudian diproyeksikan ke bidang kerucut menjadi yang merah, yang hitam itu menjadi merah, dan akhirnya ini terproyeksikan pada bidang kerucut yang nanti kemudian kalau kita potong kerucut itu, maka kita buka menjadi bidang datar. Nah, ini yang penting juga, bahwa sebenarnya tadi disampaikan ada bentuk bumi, permukaan bumi yang dalam geoid, kemudian disajikan dalam koordinat posisi dalam elipsoid transferensi, kemudian direduksi pada bidang isometrik, bidang globe, bidang bola tadi globe, atau bidang isometrik. Ada bidang dua ya, isometrik ini sebenarnya matematiknya. Jadi bidang bola adalah secara bentuknya bola, tapi ada juga bidang isometrik ya. Tapi isometrik dan bola tidak identik. Ini adalah bidang perantara. Jadi ada bidang perantara yang bidang isometrik, dan ada yang bidang perantara bidang bola. Kemudian kita transformasi menjadi peta ya, diproyeksikan menjadi peta. Nah, berikutnya kalau kita ini pada bidang elipsoid, ini pada bidang proyeksi, bahwa sebenarnya terjadi konvergensi meridian. Contohnya ini ya, yang titik-titik ini meridiannya adalah ini ya, meridian pada bidang peta, sedangkan pada meridian pada bidang meridian ini ya, meridian ini pada titik Q itu adalah yang pada bidang lengkung meridian ya. Lengkung meridian diplot pada bidang proyeksi menjadi garis ini, maka ada DA ini, ada konvergensi meridian. Silahkan Anda lihat persamaan-persamaan ini dengan di pause. Demikian tentang proyeksi peta untuk pendahuluan.